Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa keperawatan, jumpa lagi dengan saya Ibu Heni Apriani. Saya kali ini akan melanjutkan pembahasan seri yang lalu. Di seri 3 ini masih melanjutkan tentang prediksi isu penyakit-penyakit yang mungkin akan muncul pada soal uji kompetensi D3 perawat, khususnya dalam keperawatan medikal bedah. Nah, kita lanjutkan ya. Kasus berikutnya adalah cedera kepala. Nah, kalau lihat etiologinya, cedera kepala ini bisa karena terbanyak ya adalah karena kecelakaan, ya bisa juga karena jatuh dan kejahatan. Jenisnya jangan lupa Anda, jenisnya ini dikategorikan berdasarkan skala GCS ya, artinya berdasarkan tingkat kesadarannya. Disebut ada cedera kepala ringan, cedera kepala sedang, dan cedera kepala berat ya. Yang CKR itu kesadarannya atau GCS-nya itu 13 sampai 15, kemudian yang cedera kepala sedang itu 9 sampai dengan 12, lalu yang cedera kepala berat itu 3 sampai 8 GCS-nya. Nah, nanti kalau kasus-kasus yang CKB atau yang cedera kepala berat itu banyak Anda akan menjumpai soal-soal pada keperawatan gawat darurat. Nah, manifestasi klinisnya yang banyak muncul di soal adalah adanya luka di kepala ya, kemudian ada penurunan kesadaran, dan pada kasus yang parah itu ditemukan defisit neurologis. Nah, pemeriksaan ronsen dan CT scan merupakan pemeriksaan diagnostik yang dapat membantu ya memastikan diagnosa medis pasien pada cedera kepala. Nah, pengobatan umumnya ini kalau pasien-pasien dengan cedera kepala yang cukup parah, kita upayakan pencegahan peningkatan TIK. Salah satu tindakannya adalah elevasi kepala 30 derajat dan pemberian manitol. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien cedera kepala, kalau Anda lihat di soal nanti ada pasien mengalami penurunan kesadaran karena kecelakaan, maka gangguan perfusi jaringan serebral adalah diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan yang paling banyak ditanyakan, artinya paling muncul ya, paling sering muncul pada kasus cedera kepala. Lalu Anda lihat kasusnya, kalau ternyata ditemukan ada hemiparesis atau penurunan kekuatan otot, maka pasien ada masalah keperawatan untuk gangguan mobilisasi fisik. Nah, kalau cedera kepalanya juga disertai dengan luka terbuka, maka resiko infeksi bisa menjadi masalah keperawatan. Tadi sudah saya singgung sedikit ya, untuk intervensinya adalah mengupayakan supaya tekanan intrakranial itu turun. Maka elevasi kepala 30 derajat dan obat-obatan yang penting diberikan adalah golongan diuresis osmotik ya. Dalam hal ini adalah pemberian manitol. Anda harus tahu itu. Ya. Kemudian yang sering muncul juga di kasus ini, hati-hati kalau di soal juga ternyata ditemukan tanda-tanda cedera servikal. Ya, cedera servikal misalnya ada jejas di leher, kemudian tanda-tanda ada hematoma ya, ada memar di belakang telinga, lalu ada luka juga di klavikula. Itu adalah tanda-tanda cedera servikal. Berikutnya tipes atau tifus abdominalis. Ini gangguan pencernaan, penyakit tropis yang banyak juga ditemukan di Indonesia dan ada kemungkinan menjadi soal uji kompetensi Anda. Penyebabnya adalah bakteri ya. Penyebabnya adalah bakteri Salmonella typhi. Anda perlu ingat, kalau penyebabnya bakteri, maka pengobatan yang diperlukan adalah antibiotika. Nah, nanti soalnya kemungkinan saja, misalnya pasien mau diberikan injeksi misalnya. Nah, maka soal-soal yang bentuknya prosedural atau urutan tindakan keperawatan mungkin saja muncul pada kasus pada soal yang terkait dengan injeksi atau pemberian obat ya. Manifestasi klinisnya pasien akan mengalami demam di sore atau malam hari ya. Lalu suhu juga tinggi. Suhunya kalau ternyata
di soal itu dimunculkan dengan diberi penekanan berkali-kali, maka masalah keperawatan yang mungkin muncul adalah hipertermia. Tapi kalau ternyata di soal itu lebih banyak clue-nya atau data-datanya mengarah ke penurunan berat badan, tidak nafsu makan, porsi makan tidak dihabiskan, ada muntah, ada mual, maka defisit nutrisi ini menjadi masalah keperawatan, ya. Maka Anda lihat lagi soalnya. Kalau pemeriksaan diagnostik yang khas pada pasien tipes abdominalis adalah tes Widal, maka Anda baca soalnya. Kalau di situ tertulis ada tes Widal, oh ini kemungkinan pasiennya adalah tipes abdominalis. Apa intervensinya? Intervensinya karena pasiennya demam tadi, tidak turun-turun, mungkin demamnya khas di sore hari, maka intervensinya adalah manajemen hipertermia. Di sini bisa pemberian kompres, kolaborasi antipiretik, banyak minum pasiennya, dan lain-lain, ya. Kalau ternyata defisit nutrisi, maka Anda akan temukan intervensi manajemen nutrisi. Kalau pasiennya mual atau nausea tegak menjadi masalah keperawatan, maka ada manajemen mual. Komplikasi pada pasien dengan tipes abdominalis ini ada kemungkinan bakterinya, kumannya itu tidak hanya ada di usus halus, tapi menyebar ke seluruh tubuh, bahkan sampai termasuk ke otak, ya. Maka pasiennya akan mengalami sepsis. Sepsis itu bakteri ditemukan di seluruh tubuh. Kita lanjutkan. Selanjutnya prediksi penyakit yang mungkin muncul adalah dispepsia atau gastritis, ya. Penyakit yang ditandai dengan peningkatan asam lambung. Maka nyeri yang dialami adalah nyerinya khas, karena nyerinya di ulu hati, ya. Ingat, nyeri di ulu hati, bukan di abdomen. Lalu pasiennya mual, tidak nafsu makan, dan lain-lain. Pemeriksaan diagnostik untuk memastikan atau untuk melihat kondisi lambung adalah endoskopi. Nah, maka kalau di rumah sakit ini, kalau pasien sudah di endoskopi, baru tegak diagnosa gastritis, ya. Tapi kalau belum dilakukan endoskopi atau lambungnya belum dilihat melalui kamera, maka diagnosa medisnya adalah dispepsia. Bagaimana pengobatannya? Tentu saja pengobatan mengacu kepada etiologi. Kalau asam lambungnya meningkat, maka perlu asamnya diblok, ya, namanya H2 blocker, misalnya ranitidin. Nah, ini obat yang sering Anda temui juga di rumah sakit. Kalau pasiennya mual-mual terus, ya, pasiennya bisa diberikan antiemetik, ya, misalnya omeprazol. Diagnosa keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dispepsia, sekali lagi Anda lihat datanya di soal. Kalau hanya mengeluh mual, tidak nafsu makan, itu ya nausea juga sudah cukup. Tapi kalau pasiennya ada clue-nya lagi, ya, artinya datanya porsi makan tidak dihabiskan, mengeluh tidak suka pada makanan, apalagi sampai penurunan berat badan, maka tegak masalah keperawatannya adalah defisit nutrisi. Kalau belum, ya resiko defisit nutrisi. Apa intervensinya? Lihat masalahnya, ya. Lihat masalahnya di soal. Kalau ternyata mualnya dominan, maka bisa manajemen mual dan relaksasi, ya. Termasuk nyeri juga dengan relaksasi. Komplikasi pada dispepsia atau gastritis ini adalah erosi lambung. Karena asam lambungnya meningkat, kemudian mengiritasi mukosa lambung, sehingga lambungnya menipis, ya, lapisannya. Saya lanjutkan. Pembedahan, ya. Soal-soal yang terkait dengan pembedahan, baik itu sebelum pembedahan dan pasca pembedahan alias post operasi, ada kemungkinan juga muncul. Nah, ini mungkin agak berbeda, ya. Misalnya pasiennya baru pertama kali operasi, tidak ada pengalaman untuk operasi, kemudian perawat menjelaskan, ya, menjelaskan. Maka banyak soal-soal yang berhubungan dengan aspek legal etik.
Ingat, aspek legal etik tidak hanya ketemu di soal-soal KMB saja, tapi bisa juga di kekhususan yang lain ya, di maternitas, anak, jiwa, dan lain-lain. Maka Anda harus baca-baca lagi. Berikut contohnya, justice itu apaan? Ya, yang disebut justice itu apa? Maleficent itu bagaimana? Veracity seperti apa, dan lain-lain ya. Justice itu adil ya. Contohnya perawat melaksanakan asuhan keperawatan atau merawat pasien ini tidak boleh membeda-bedakan. Selanjutnya, persiapan operasi. Nah, ya Anda sebaiknya pelajari juga ya, termasuk misalnya informed consent, persetujuan operasi, kemudian pengosongan usus besar ya, misalnya pemberian enema atau pemberian pencahar ya. Pasiennya kan untuk pos operasi malam kan harus sudah puasa juga. Maka persiapan operasi Anda juga harus pelajari. Berikutnya, pada kasus yang pos operasi, kemungkinan yang sering muncul di sini adalah perawatan terkait dengan perawatan luka ya. Sekali lagi, Anda hafalkan, Anda pahami urutan-urutan tindakan. Kemudian, bagaimana mobilisasi dini pasca operasi? Maka Anda penting pelajari apa anestesinya apa. Ya, edukasi yang akan dilaksanakan pasien setelah operasi itu apa. Selanjutnya, penyakit gagal ginjal. Nah, ini kalau ada di soal nanti misalnya ada pasien sesak napas, perutnya membesar, pucat, kulitnya kehitaman, kakinya bengkak. Lalu ada dipertegas dengan ureum kreatinin meningkat, Hb rendah. Nah, Anda harus curiga ini pasien gagal ginjal ya, alias chronic kidney disease. Nah, pasien ingat secara patofisiologi mengalami asidosis metabolik ya, asidosis metabolik, maka ada kemungkinan pola napas juga tidak efektif. Itu akan muncul ya sebagai diagnosa keperawatan. Tapi kalau lebih banyak penekanan pada perutnya asites, kakinya bengkak, maka hipervolemia itu menjadi masalah keperawatan. Dengan intervensi tergantung masalahnya, tergantung data-data di soal. Kalau misalnya bengkak menjadi penekanan, maka batasi cairan. Ya, diet rendah garam itu menjadi prioritas tindakan keperawatan. Lalu HIV/AIDS ini banyak sekali dibahas juga ya, ada kemungkinan karena ini isu global, maka Anda harus tahu manifestasi klinisnya, diare lebih dari 1 bulan, ada sariawan, dan biasanya pasien itu datang ke rumah sakit karena infeksi yang lain ya, karena pasien mengalami penurunan imunitas. Pengobatannya menggunakan antiretroviral alias ARV, kemudian pemeriksaan diagnostiknya adalah namanya tes ELISA. Nah, maka karena ini Anda harus baca soalnya ya, infeksi yang lain itu apa yang muncul di soal. Kalau ternyata lebih dominan napasnya ya, maka yang tegak diagnosanya pola napas tidak efektif. Kalau ternyata datanya itu hasil CD4-nya rendah, kemudian data-datanya mengarah ke penurunan kekebalan tubuh, maka Anda bisa tergantung apa yang ditanyakan ya, maka resiko infeksi menjadi tegak diagnosanya atau masalah keperawatannya, sehingga intervensinya menjaga kekebalan pasien supaya tidak infeksi, diantaranya tinggi nutrisi, pasiennya dikasih masker, membatasi kunjungan, dan lain-lain. Nah, kalau pasiennya HIV/AIDS ini banyak soal yang bisa terkait dengan aspek legal etik ya, misalnya veracity atau kejujuran. Baik, terima kasih pembahasan seri 3 uji kompetensi D3 perawatan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa berikutnya.